Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila. Di video ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mahir. Di sini kita disuruh untuk membuat suatu aplikasi sederhana dengan menerapkan konsep ADT, stack, queue, dan linked list. Di sini saya akan membahas 3 konsep saja, yaitu stack, queue, dan linked list. Ya, kita buka aplikasi Java-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans ID. Di sini saya sudah membuat kodenya, yaitu di sini untuk yang pertama kita membuat stack-nya. Di sini saya menggunakan kasus tiket antrian. Tiket antrian kereta. Di sini pertama kita membuat kelas stack-nya, kelas stack using linked list. Lalu kita buat sebuah linked list node-nya, privat kelas node, di mana di sini ada integer data dan node link. Kemudian kita membuat global top reference variable global, yaitu node top. Lalu kita buat konstruktornya. Di sini stack using linked list this.top sama dengan null. Kemudian kita tambahkan metode fungsi untuk menambahkan elemen X ke dalam stack atau tumpukan. Sini untuk menginputkan data atau nilai atau elemen, kita menggunakan metode public void push. Lalu kita integer X. Kita masukkan permulaannya. Kemudian ciptakan sebuah node temp baru dan mengalokasikannya. Maka node temp sama dengan new node. Kemudian untuk mengecek jika stack penuh, lalu kita masukkan elemen yang akan memimpin stack. Sini jika if temp sama dengan null, maka sistem membuat overflow. Lalu kita kembalikan fungsinya. Kemudian initial data ke dalam isi baris data, kolom data, temp. Maka temp.data sama dengan X. Kemudian untuk memasukkan top reference ke dalam link temp, maka harusnya temp.link sama dengan top. Lalu untuk mengupdate top reference-nya, kita gunakan top sama dengan temp. Kemudian fungsi yang berguna untuk mengecek jika stack dalam keadaan kosong atau tidak, kita gunakan metode public boolean is empty, yaitu return top sama dengan null. Kemudian untuk fungsi yang berguna untuk mengembalikan elemen teratas ke dalam stack, yaitu kita gunakan metode public in pick. Untuk mengecek apakah stacknya kosong, maka kita gunakan kita isi dalam metode public in pick-nya if tidak is empty, not is empty. Jadi jika stacknya tidak kosong, maka dikembalikan nilai top datanya. Dan sebaliknya yang lainnya jika stacknya kosong, maka program akan membuat menampilkan stack kosong, lalu mengembalikan nilainya -1. Kemudian bagaimana jika untuk metode fungsi yang berguna untuk menghapus elemen teratas dari tumpukan? Maka metodenya yaitu public void pop. Di sini yang berguna untuk menghapus top elemen atau elemen teratas dari stack. Kemudian untuk mengecek step paling bawahnya, maka if top sama dengan null, sistem akan print stacknya underflow.
lalu dikembalikan. Lalu untuk mengupdate the top pointer ke point ke node selanjutnya, kita gunakan top sama dengan top.link. Lalu kita buat metode yang berfungsi untuk menampilkan tag-nya. Maka sini metodenya public void display. Untuk memeriksa apakah tag-nya underflow, maka gunakan if top sama dengan 0, maka sistem akan membuat tag-nya underflow. Lalu exit to. Dan jika sebaliknya yaitu top tidak sama dengan 0, maka node temp sama dengan top, di mana temp tidak sama dengan 0, maka print node data itu sama dengan sistem akan mengprint temp datanya. Kemudian untuk assign temp link to temp, maka kita gunakan temp sama dengan temp.link. Lalu mari kita coba. Sini kita akan membuat main metodenya dari stack. Kita buat, yang pertama kita buat dulu. Nah, di sini kita buat kelas untuk main metodenya, kelas baru yaitu dengan nama kelas TS. Kita di sini public static void main string RKS. Tapi di sini kita buat jelasannya nomor tiket kereta yang tersedia, yaitu ada nomor tiket dengan nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, dan tiket nomor 12. Lalu bagaimana kita membuat stack-nya atau tumpukannya? Kita buat di sini untuk membuat stack-nya, kita masukkan sini, kita masukkan sistem print, maka step-nya adalah yaitu kita masukkan stack using linked list stack sama dengan neo stack using linked list. Dan kita masukkan stack-nya, isi stack-nya. Maka untuk menginputkan nilai atau datanya, kita menggunakan fungsi push. Stack.push 01. Nah, yang tersedia tiket nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, dan 12. Lalu untuk menampilkan elemen stack-nya, maka kita gunakan fungsi stack sama stack display. Lalu kita buat untuk ngeprint elemen teratasnya, yaitu untuk kita mengetahui elemen teratas dari stack-nya, kita buat stream print top element is stack big. Kalau di run, hasilnya seperti yang terlihat di sini, nomor tiket kereta yang tersedia yaitu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, dan 12. Maka stack-nya adalah di sini kita bisa lihat tumpukannya itu yang paling atas mulai dari nomor 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Karena nomor 1 yang paling pertama, maka tumpukannya yang paling pertama akan menjadi yang paling bawah dan yang paling terakhir akan menjadi yang paling atas. Lalu bisa kita lihat sini, top elemennya atau elemen teratas dari stack-nya yaitu adalah 12. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus menghapus elemen teratasnya? Maka untuk menghapusnya kita gunakan di stack. Kita gunakan metode pop. Lalu stack display.
putaran. Di sini bisa dilihat stack yang awalnya yaitu dimulai dari yang teratas 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah kita hapus menggunakan fungsi pop, method pop, stack.pop, maka elemen teratasnya yaitu 12 terhapus sehingga tumpukannya menjadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan elemen teratas dari stacknya menjadi nomor 7. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus 3 elemen atau 4, maka kita tinggal tambahkan popnya, stack pop sebanyak elemen yang ingin kita hapus. Sini jika kita misalkan ingin menghapus 2 atau 3, kita bisa 2 atau lebih menghapus elemen dari stacknya, dari tumpukannya, maka kita bisa menambahkan stack popnya sesuai jumlah yang berapa yang kita ingin hapus. Sini bisa kita lihat nomor stack kereta yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 12. Dan stack yang awalnya yaitu 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 menjadi, nah sudah kita hapus 7 stacknya, elemen stacknya, maka stack yang tersisa yaitu stack paling bawah yaitu tiket nomor 1. Maka top elemennya otomatis akan menjadi nomor 1. Lalu selanjutnya kita ingin menerapkan konsep queue ke dalam konsep antrian ke dalam aplikasi ini. Ini saya sudah membuat kodenya. Di sini kita buat kelas baru yaitu public class node, di mana di sini ada integer k dan node next. Lalu buat konstruktor untuk menciptakan a new linked list node atau node linked list yang baru. Ini metodenya public node in k dengan this.k sama dengan k dan this.next sama dengan no. Lalu kita buat kelas baru yaitu kelas queue. Kelas antriannya di sini public class queue node front dan rear. Itu kita buat public queue nya front sama dengan this, rear sama dengan 0. Lalu kita buat metode untuk menambahkan kunci ke dalam antrian. Itu menambahkan data ke dalam antrian, maka kita gunakan fungsi void enq in k, lalu buat new ll node baru yaitu node temp sama dengan new node k. Dan jika antriannya kosong, lalu node baru akan menjadi antrian terdepan dan terakhir dari stacknya. Lalu kita buat if this earth sama dengan 0, maka this platform sama dengan this earth sama dengan temp. Lalu kita kembalikan fungsinya. Lalu untuk menambahkan node baru ke akhir antrian dan mengubah antrian terakhirnya, maka kita gunakan this rear next sama dengan temp, lalu this rear sama dengan temp. Lalu kita buat metode untuk menghapus kunci atau data dari antrian. Ini kita buat metode void queue. Itu jika
antrian kosong maka akan dikembalikan 0. Jadi if this front sama dengan 0, maka return. Lalu untuk menyimpan antrian terdepan sebelumnya dan memindahkan satu node ke depan ke antrian teratas, maka kita gunakan fungsi node temp sama dengan this front sama dengan this front.next. Lalu jika antrian pertama menjadi 0, lalu ubah antrian terakhir juga 0. Jadi if this front sama dengan 0, maka this rear sama dengan 0. Lalu kita buat main methodnya, kita gunakan pada sama seperti main method, kita gabungkan dengan main method yang stack. Kita tambahkan main method dari queue antriannya. Ini sistem output kita akan menentukan atau mencari antrian pertama dan terakhir dari antrian. Nah, kita masukkan Q sama dengan new queue. Oke. Jadi pertama yang kita lakukan yaitu menginputkan data atau nilai K ke dalam antrian. Ini kita gunakan fungsi enq. Kan di sini tiket nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, dan 12. Kita inputkan ke dalam antriannya Q 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, dan 12. Ini kita buat sistem output Q front sama dengan Q front key. Jadi antrian teratas, antrian pertama atau antrian terdepannya yaitu Q front key, dan antrian terakhirnya itu Q rear key. Kita run, lihat antrian pertama dan terakhirnya yaitu Q front tiket nomor 1, dan berarti antrian pertamanya, antrian terdepannya yaitu tiket nomor 1, dan antrian terakhirnya orang dengan tiket nomor 12. Lalu bagaimana jika orang yang membeli tiket nomor 1 sudah berangkat atau tiket nomor 1 sudah terbeli? Maka yang harus kita lakukan adalah menghapuskan elemen 1 dari antrian. Caranya, kita bisa menggunakan fungsi Q dan kita gunakan deq. Ini kan sudah dikatakan, sudah saya bahas sebelumnya bahwa Q ini berfungsi untuk menghapus kunci atau data dari antrian. Ini adalah antrian dengan tiket nomor 1 sudah berangkat, maka program akan otomatis mengganti antrian yang paling depannya menjadi tiket nomor 2, dan antrian terakhirnya tetap nomor 12. Lalu bagaimana jika nomor 2 juga sudah berangkat atau sudah berangkat, maka kita bisa tambahkan fungsi ini lagi. Banyak sudah berapa yang berangkat, kita buat 3.
Maka pada program, otomatis antrian yang paling terdepannya menjadi nomor 4 karena nomor 1, 2, dan 3-nya sudah terbeli atau sudah berangkat. Dan antrian terakhirnya tetap di 12. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai soal ujian tengah semester pemrograman mahir. Jika ada yang salah, saya mohon maaf dan mohon sarannya di kolom komentar. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.